Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita mau praktek uji asumsi klasik ya. Nah, ini merupakan syarat dari regresi ya. Nah, yang perlu kita siapkan adalah satu data Excel kita gitu ya. Yang kedua adalah SPSS ini ya. Nah, data Excel kita itu dari mana? Dari kuesioner yang sudah kita coding ya jawabannya ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat bareng-bareng. Nah, sebagai contoh ya. Ini untuk di saya gitu ya, ini saya kasih contoh, untuk X1-nya itu ada 3, kemudian Y-nya ada 1 ya. Jadi nanti kita mau melakukan regresi linear berganda ya. Nah, bisa kita lihat untuk X1 yang warna kuning, kemudian X2 yang warna hijau, kemudian X3 yang warna coklat ya. Coklat apa orange ya. Nah, terus kemudian ini ada biru ya. Nah, ini untuk Y ya. Nah, yang perlu kita siapkan atau masukkan ke dalam SPSS ketika kita mau melakukan regresi atau uji asumsi klasik sekarang gitu ya. Itu adalah data jumlah dari tiap variabel. Contoh, ini yang kuning itu kan variabel X1 gitu ya. Ini ada responden 1 menjawab untuk item pernyataan nomor 1, 4. Item pernyataan nomor 2 untuk X1, 4, dan seterusnya sampai pernyataan nomor 5 dari variabel X1 ya. Nah, nanti kita akan jumlahkan ya. Kita bikin kolom di sini untuk menjumlahkan ya. Nah, kita bikin kolom untuk menjumlahkan, kita insert ya. Untuk menjumlahkan dari tiap variabel tersebut ya, karena yang dimasukkan itu sum-nya ya. Nah, ini kebetulan yang bagian pernyataan nomor 2 untuk X1 tidak valid ya. Ini saya delete ya. Nah, sama dengan sum ya, jumlah. Kemudian di blok saja. Tutup kurung ya. Langsung udah ke sum semua. Ini untuk X2 kita sum juga ya. Sama dengan sum ya. Buka kurung. Nah, kita blok untuk variabel X2-nya. Ini X2 valid semua ya. Jadi tidak perlu kita hapus ya item pernyataannya ya. Oke, kita tutup kurung ya. Kemudian enter ya. Begitu seterusnya untuk Y ya teman-teman ya. Kita sumkan ya, sama dengan sum, buka kurung, blok ya untuk variabel Y-nya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke SPSS ya teman-teman. Kita blok aja ke bawah. Nah, sampai 100 responden ini ya. Kemudian kita kopikan, masukin ke SPSS ya. Nah, perlu diingat bahwasanya di dalam SPSS itu nanti ada dua jendela ya. Yang pertama data view, yang kedua variable view. Ini bisa diklik di sini pojok kiri bawah. Data view itu tempat mengcopy data kita. Nah, untuk variable view itu adalah tempat untuk menamakan variabel serta mengatur ya di sini. Ya, jadi di sini ya. Nanti kalau di variable view nggak bisa ya di data view. Oke. Nah, kemudian untuk X2 lakukan hal yang sama, di copy dan dipastekan si sum-nya. Ya, silakan. Oke. Copy, kemudian pastekan ke SPSS. Sama untuk X3 juga sama ya. Ini di copy pastekan ke SPSS ya. Nah. Oke. Ctrl C kemudian Ctrl V ya. Atau langsung klik kanan paste. Begitu juga untuk variabel Y-nya ya. Sampai 100 responden ya. Pastiin ngopinya dari responden 1 ya. Karena ini bentuknya Excel-nya kan table ya. Jadi nanti kalau kita nggak sampai judul paling atas, nanti respondennya nggak ke copy semua. Nah, ini sudah kita copy pastekan. Kita namakan aja variabel kita di variable view ya. Ini data view, ini variable view di sini. Ini X1 kita namakan. Kemudian X2, kemudian X3, dan yang terakhir Y ya.
Pastikan skala tipenya di sini, tipenya itu numerik ya. Kalau string nanti datanya nggak bisa diolah ya. Desimal ini hanya untuk ya berapa koma ya di belakang, berapa desimal ya di belakang koma ya. Nah ini kita kalau nggak mau ada desimal ya tinggal disetting aja jadi 0 ya. Berubah ya, tadinya ada koma 00 sekarang sudah tidak lagi ya. Nah baik, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau uji asumsi klasik, yang diklik adalah analyze di sini ya, tombol-tombol ini atas, kemudian regression yang ini ya, tuh regression ya. Nah kemudian kita pilih yang linear yang ini ya. Nah dependent ini kita masukin nanti variabel kita di sini ya. Dependent itu variabel y ya, masukin y-nya ke sini. Nah untuk independen itu variabel apa? X ya, masukin ke sini ya. Apalagi yang dicentang di plots ya. Nah kemudian untuk yang y di sini kita masukin sracit, yang ini kita masukin ke y. Kemudian yang di x kita masukin yang zipret yang ini ya, masukin ke x. Jangan lupa centang histogram sama normal probability plot ya, nanti untuk mengetahui gambar histogramnya ya. Nah sudah ya, tinggal continue ya. Itu yang pertama di plot ya. Kemudian yang kedua adalah di save, kita klik. Nah ini dicentang aja untuk mengantisipasi data kita tidak normal ya. Ini bukan merubah ya, tapi hanya sudut pandang yang berbeda aja untuk normalitas, melihatnya dari mana ya. Jadi dicentang aja untuk yang kolom residuals ini unstandardized yang ini ya, dicentang saja. Kemudian continue ya. Nah after itu kita klik yang apa? Yang option, yang statistik, sorry yang ini statistik ya. Nah kita klik. Nah perhatikan di sini data kita itu adalah data yang cross-seksional. Artinya apa? Kita menyebarkan kuesioner hanya sekali, bukan berkali-kali periode ya. Kalau datanya kita hanya menyebarkan kuesioner sekali, tidak berkali-kali periode, itu namanya data cross-seksional. Nah, ketika datanya cross-seksional, untuk uji asumsi klasik yang bagian autokorelasi itu tidak perlu dilakukan. Nah, uji autokorelasi itu dengan mencentang Durbin-Watson yang ini. Nah, karena data kita cross-seksional bukan data time series, itu tidak perlu dicentang. Dengan otomatis kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik yang autokorelasi ya. Yang dicentang hanya yang ini ya, set yang ini ya. Kemudian continue. Nah, sudah selesai ya, gampang ya. Tinggal oke. Nah, kita tinggal membaca output nih, udah keluar output seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini apa aja nih interpretasi dari output ya. Nah, untuk memudahkan kita buka Word kita aja ya. Nanti kita akan copy pastekan di Word ya satu-satu ya untuk membahas ya. Nah, kita copy pastekan saja di sini. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah normal atau enggaknya data kita ya. Jadi uji asumsi klasik itu yang pertama itu kan normalitas ya. Satu. Uji asumsi klasik kita tulis di sini. Nah, yang pertama normalitas ya. Normalitas. Nah, untuk melihat normal atau tidaknya data kita melihat dari output yang bagian ini ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa kita tarik ya untuk melihat lebih jelas lagi ya. Kanan ya. Nah, ini yang ini. Nah, apa yang ini histogram ya. Nah, ini yang histogram ini untuk melihat data kita normal atau tidak, kita kopikan saja ke sini. Ya, kemudian yang kedua itu adalah bagian yang bentar ya, ini ada angka 2-nya nih di sini ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa yang kita lihat ya di Z-Resit normal p-plot ya. Ini bisa kita melihat normalitasnya data kita, normal atau enggaknya ya. Kita pastekan saja ya. Nah, itu yang pertama normalitas. Nah, kita bisa lihatnya dari mana? Ini yang pertama itu yang histogram ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kurva yang dihasilkan dari hasil output ini seperti ini gitu, jadi mulus ya. Simetris ya, kalau kita belah ini jadi dua, itu kanan dan kirinya itu sama, itu bisa disimpulkan bahwa data kita itu berdistribusi normal karena dia mengikuti, si data-data kita mengikuti apa, garis distribusi normal ya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ini
si diagramnya gitu ya, itu simetris ya kalau kita belah jadi dua. Nah, oleh karena itulah dapat kita simpulkan bahwa data kita itu berdistribusi normal ya. Jadi kita simpulkan aja data berdistribusi normal. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ini p-plot ya. Nah, kalau data kita menyebar di antara garis linear ini, mengikuti sumbu linear ini ada angka 00 ya, ini ada garis linear. Nah, kalau mengikuti sumbu ini, kemudian dia tidak terlalu jauh menyebarnya, itu bisa dikatakan bahwa data kita berdistribusi normal. Nah, ini berarti berdistribusi normal ya. Berarti data berdistribusi normal ya. Otomatis ketika data kita berdistribusi normal, berarti bisa lanjut ke regresi linear ya. Itu yang pertama, normalitas. Kemudian yang kedua adalah heterokedastisitas. Nah, heterokedastisitas gitu ya, ketika kita melakukan uji asumsi normal, baiknya gitu ya, syaratnya adalah tidak hetero ya. Jadi datanya tidak mengandung heterokedastisitas. Cara melihatnya dari mana? Dari yang ini ya. Jadi di Esracid by Zipret yang ini ya, scatter plot. Kita copy pastekan saja. Nah, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Dari scatter plot ini, yang perlu kita lihat adalah angka 0 ini ya. Ini ada angka 0 ya. Nah, ini kita tarik ke atas, kemudian angka 0 kita tarik ke kanan. Nah, kalau datanya menyebar di atas angka 0 atau di bawah angka 0, ini kan angka 0 nih, kita tarik ke kanan gini ya. Kemudian ini ada angka 0, kita tarik ke atas. Nah, kalau datanya menyebar di sini, kemudian di sini, di atas atau di bawah angka 0 dan tidak membentuk pola, artinya data kita itu tidak hetero ya. Jadi syarat uji asumsi klasik itu tidak heterokedastisitas. Nah, kalau datanya menyebar dan tidak membentuk suatu pola zigzag atau menumpuk gitu ya, di atas angka 0 atau di bawah angka 0 gitu ya. Ini di kanan angka 0 atau di atas angka 0 gitu ya di sini. Itu artinya data tidak mengandung heterokedastisitas. Artinya apa? Uji asumsi klasik untuk poin nomor 2 terpenuhi ya. Dari data ini tidak mengandung heterokedastisitas ya. Itu yang kedua outputnya. Yang ketiga ya, itu multikolinearitas ya. Oke, multikolinearitas. Nah, syarat regresi tidak mengandung multikolinearitas atau korelasi antar variabel X ya. Jadi syarat yang baik tidak multikolinearitas. Nah, kita lihat di output di sini ya, dilihatnya dari mana? Itu di koefisien ya di sini. Nah, ini kita copy pastekan saja. Nah, kita bisa lihat dari angka yang mana, kita fokus saja ke kolom. Saya kecilkan dulu biar enak bacanya ya. Nah, kita bisa lihat ya, yang perlu kita fokus di kolom ini, collinearity statistik ya, nilai tolerance dan VIF. Nah, yang ini. Nah, perhatikan, syarat dari multikolinearitas, syarat dari tidak mengandung multikolinearitas itu jika ya, angka toleransi ini itu lebih besar dari 0,1 ya. Jika angka yang ada di kolom toleransi ini ya, itu lebih besar dari 0,1 ya. 0,1. Nah, dan ini sebetulnya searah ya. Kalau ini lebih besar, otomatis ini lebih kecil dari 10, yaitu boleh kita pakai salah satu ya. Dan VIF, angka VIF itu lebih besar dari, oh ini lebih kecil. Lebih kecil lambangnya salah ya. Harusnya begini ya, lebih kecil, oh lebih besar. Lebih besar dari 0,1 ya. Angka VIF gitu ya, itu kurang dari 10 ya. Kurang dari berarti ke sini ya. Jangan sampai salah ya.
Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini angka toleransi dari data kita itu 0,7. 0,7 berarti di atas 0,1. Ya. Kemudian angka VIF itu untuk variabel X1 adalah 1,4. Berarti kurang dari 10. Ya, berarti memenuhi untuk uji multikoleniaritas. Nah, jadi disimpulkan data kita tidak mengandung multikoleniaritas. Berarti kalau tidak mengandung multikoleniaritas, otomatis bisa dilakukan regresi ya. Jadi syarat pertama memenuhi ya, berdistribusi normal data kita. Kemudian yang kedua, tidak mengandung heterokedastisitas ya dari poin yang scatter plot ini. Memenuhi ya. Kemudian yang ketiga, untuk yang multikoleniaritas, data kita tidak mengandung multikoleniaritas, berarti tiga-tiganya memenuhi ya. Oleh karena itulah, karena tiga-tiganya memenuhi, bisa dilakukan regresi linier berganda ya, karena X-nya lebih dari 1. Nah, itu aja untuk kesempatan kali ini ya teman-teman, untuk pembahasan mengenai uji asumsi klasik. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Silakan dicobakan dengan data yang sudah ada. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.